diberikan dua pilihan dalam kehidupan ini. Yang pertama kebaikan dan yang kedua adalah keburukan. Maka kemudian ketika seseorang melakukan amal baik ataupun amal buruk, maka dia akan mendapatkan konsekuensi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian amal ma'ruf itu artinya perbuatan yang baik. Lalu kemudian yang kedua, nahi mungkar itu merupakan bagaimana seseorang ini mencegahnya. Yang pertama kebaikan, dan yang kedua adalah perbuatan yang mungkar, yang terlarang. Seseorang melakukan amal baik ataupun amal buruk, maka tujuan dia mendapatkan konsekuensi dari Allah, yaitu untuk menyongsong perawat milenial beradab dan berilmu. Amal ma'ruf itu artinya jadi perbuatan dalam pembicaraan kita adalah supaya nahi mungkar, apa itu amal ma'ruf, bagaimana seseorang mencegah. Yang berikutnya adalah kita membuat perbuatan yang mungkar, yang terlarang. Seseorang melakukan amal baik ataupun amal buruk, maka tujuan dia mendapatkan konsekuensi dari Allah, itu untuk menyongsong perawat milenial dikatakan oleh para dan berjelas. Amal ma'ruf itu artinya perbuatan yang saya dibakar oleh Allah. Pembicaraan kita adalah hanya satu dua ma'ruf, bagaimana seorang wanita yang berikutnya adalah kesusahan perbuatan yang, kalau bahasa kita ini adalah seorang melakukan amal baik dan salam amal buruk oleh Raja Mandul, dia pelajaran konsekuensi dari Allah. Dia menyongsong perawat meninggal dan oleh para dan berjelas. Amal ma'ruf misalnya perbuatan yang saya dibakar pembicaraan kita adalah katakanlah ini adalah burung pipit. Maka kemudian kata burung yang memiliki paruh yang panjang dan besar, wahai pipit, apa yang engkau pikirkan sehingga engkau seperti orang yang sedang dalam keadaan gelisah dan bimbang? Singkat cerita, kata pipit, bukankah kalian telah mendengar bahwa kekasih Allah Nabi Ibrahim akan dibakar oleh Allah? Lalu kemudian kata burung-burung yang memiliki paruh besar, lantas apa yang hendak engkau lakukan ketika engkau mendengarkan itu? Saya ingin menolong Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua burung-burung yang memiliki paruh besar ini tertawa terbahak-bahak. Lalu kemudian alhasil kata burung yang memiliki paruh besar, kalau engkau mampu untuk melakukannya, silakan. Sementara kami saja yang memiliki paruh besar tidak mampu untuk melakukannya. Sementara engkau yang memiliki paruh kecil itu, apa yang sanggup engkau lakukan dan perbuat? Lalu kemudian burung pipit ini pun meninggalkan burung-burung yang besar paruhnya, dan kemudian dia pun mengambil air. Dia menciduk air tersebut, kemudian ditumpahkan kepada Nabi Ibrahim yang sedang dibakar oleh Namrud. Beberapa saat dia mengambil air, namun tak kunjung api padam. Kata burung-burung yang besar, bukankah kami telah mengatakan kepada kamu, wahai pipit, kami saja tidak mampu untuk melakukannya, apalagi engkau yang memiliki paruh yang kecil itu, dan tubuhmu pun sangat kecil. Maka apa yang dikatakan oleh pipit? Wahai burung-burung sekalian yang memiliki paruh besar dan tubuh yang besar serta gagah perkasa, nanti pada yaumil qiyamah kita semua pasti akan ditanya apa yang kita lakukan semasa hidup di dunia. Nanti pada yaumil qiyamah, minimal ketika di hadapan Allah nanti, saya ketika ditanya, wahai pipit, apa yang kamu lakukan ketika kekasihku di dunia Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh musuhku Namrud? Minimal aku mampu menjawab, ya Tuhanku, aku telah melakukan dengan paruh kecilku dan tubuh yang mungil ini untuk menciduk air, mengambil air, dan kemudian menumpahkan di tubuh kekasihmu Nabi Ibrahim. Tetapi api itu tidak kunjung padam. Minimal itu yang aku akan jawab mengenai paruh yang aku miliki. Sementara kalian, apa yang sanggup kalian katakan nanti di hadapan Allah? Ketika melihat Nabi Ibrahim sedang disiksa, kekasih Allah sedang dibakar, apa yang sanggup kalian jawab nanti? Oleh karena itu, teman-teman semuanya, ini merupakan
sebuah kisah yang sangat menarik untuk kita tekuni dan kita pikirkan dalam hati kita. Apa yang mampu kita lakukan di dunia ini ketika melihat sebuah kejahatan? Apa yang sudah kita lakukan ketika di dunia ini dengan kebaikan-kebaikan? Ingat, ketika kita melakukan kebaikan, walau itu hanya sekecil biji sawi, maka insya Allah itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, sekecil atom yang kita lakukan untuk melakukan keburukan di dunia ini, tidak ada seorang pun yang tahu bahwa kita melakukannya. Allah yang Maha tahu, maka Dia nanti pasti akan menghisap apa yang kita lakukan. Jadi amal ma'ruf nahi mungkar ini begitu sangat erat kaitannya dalam kehidupan ini. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita saling nasihat menasihati di dalam kebaikan dan di dalam kesabaran. Lalu kemudian perintah amal ma'ruf. Di slide yang kedua bisa kita lihat perintah amal ma'ruf dan nahi mungkar ini terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 104. Dan ayat ini biasanya terfavorit dalam kehidupan kita. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu itu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surah Ali Imran ayat 104. Allah memerintahkan di dalam ayat ini bahwasannya hendaklah ada segolongan di antara kita semua yang menyeru kepada kebajikan. Misal hari ini ya, kita diajak walau mungkin dalam jarak jauh, kita masih dipertemukan oleh Allah dalam kajian-kajian dalam bingkai Islamiyah. Kita membahas tentang tema amal ma'ruf nahi mungkar. Ini merupakan sebuah kebajikan, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh pada kebajikan. Siapa yang menyuruh itu? Ya mungkin kita di dalam sebuah kelompok, misalkan BMK itu, atau mungkin ada lembaga-lembaga yang kita ikuti, seperti kami misalnya di remaja masjid, lalu kemudian di tempat-tempat yang lain. Maka ini ketika kita menyuruh pada kebajikan, maka Allah akan memberikan imbalan dan pahala dari apa yang kita perbuat tersebut. Menyuruh berbuat yang ma'ruf artinya kita ajak semua orang untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ma'ruf artinya yang ma'ruf, yang baik. Ketika kita menyuruh seseorang untuk melakukan yang ma'ruf, lalu kemudian kita pun mencegah dari yang mungkar. Artinya Allah memerintahkan kepada kita untuk ketika ada seseorang melakukan yang perbuatan keji, maka kemudian kita melarangnya. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa ulaika humul muflihun. Allah menyebutkan orang yang mampu mencegah, menyuruh pada kebajikan, mencegah pada kemungkaran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mengapa Allah menyebutkan orang-orang yang beruntung? Sebentar lagi kita akan melihat sebagaimana sabdanya Rasulullah tentang orang yang menyuruh pada kebajikan. Dia akan mendapatkan manfaat dari apa yang dia lakukan ataupun dia kerjakan. Di dalam ayat yang lain, yaitu ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun." Kamu itu adalah umat Islam, adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan berimanlah kepada Allah. Sekiranya ahli kitab itu beriman, tentu itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Kita ini merupakan umat Islam, adalah umat yang terbaik, maka lakukanlah kebaikan-kebaikan. Suatu hari Aisyah pernah ditanya, "Wahai Aisyah,
bagaimanakah akhlaknya Rasulullah? Maka ketika Aisyah ditanya tentang akhlak Rasulullah dan dijawab oleh Aisyah, akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Nah, jadi ketika kita membaca Al-Quran, maka itu merupakan akhlak-akhlak Rasulullah semuanya. Maka implementasikanlah setiap akhlak-akhlak yang ada di dalam Al-Quran itu. Ketika kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran, lalu kemudian kita menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang, maka itulah seyogianya akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Berikutnya, orang yang enggan untuk beramal ma'ruf nahi mungkar. Mungkin seperti yang dikisahkan tentang burung pipit tadi. Banyak di antara orang ketika melihat kemungkaran dia tidak sanggup, dia tidak mampu untuk melakukannya. Atau bahkan ketika kerabat dekatnya pun adiknya tidak menunaikan sholat, dia tidak mampu untuk memerintahkan adiknya untuk menunaikan sholat. Atau ketika orang tuanya tidak mengerjakan sholat, maka banyak anak-anak yang tidak mampu untuk memerintahkan orang tuanya ataupun mengajak orang tuanya pada kebaikan. Atau yang paling fatal adalah seorang ibu ataupun ayah yang tidak mampu untuk amar ma'ruf nahi mungkar untuk anak-anaknya. Seakan-akan anaknya adalah tuannya, seakan-akan anaknya itu adalah rajanya, sehingga orang tua saat ini banyak yang menjadi orang tua yang takut, kalau bahasa kita adalah pengecut terhadap anak-anaknya. Padahal anaknya adalah yang dia lahirkan dan dia besarkan, tapi hari ini kenyataannya banyak orang tua yang takut untuk amal ma'ruf nahi mungkar kepada anak-anaknya. Maka ini yang sangat dikhawatirkan. Maka kemudian bagi orang yang enggan untuk beramal ma'ruf nahi mungkar, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 79. Dalam slide ini, slide berikutnya, slide yang keempat, Allah menyebutkan kanu la yatanahawna 'an munkar fa'alu labi sama kanu yaf'alun. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh amat buruk apa yang mereka perbuat itu. Jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, bisa kita lihat dalam slide yang keempat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kanu la yatanahawna 'an munkar fa'alu labi sama kanu yaf'alun. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Orang yang menghisap narkoba, narkotika dan lain sebagainya, kita anggap itu hal-hal yang biasa. Orang yang ciuman di samping kanan kiri kita anggap hal yang biasa. Orang yang berzina di tengah-tengah kita, yang kita lihat dengan pandangan kita tidak mampu untuk mencegahnya. Adik kita keluar dari rumah, lalu kemudian tidak mengulurkan jilbab, kita tidak mampu untuk mencegahnya. Maka kemudian Allah menyebutnya, sungguh sangatlah buruk apa yang mereka perbuat. Yang lebih parahnya lagi adalah ketika kita melihat kemungkaran, tetapi kita pun ikut terjun di dalamnya. Maka ini sungguh sangat menyedihkan dan menyayat luka dalam hati. Quran surah Al-Maidah ayat 79. Lalu kemudian berikutnya, orang yang enggan untuk beramal ma'ruf nahi mungkar, maka kemudian Allah berfirman, al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah berbuat yang ma'ruf. Berarti ini adalah tanda orang yang munafik. Dan mereka menggemarkan tangan kirinya, menggenggamkan tangan kirinya. Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah pun melupakan mereka pula.
Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu ialah orang-orang yang fasik. Maka hadirin semuanya, jika ada orang yang senang ketika orang lain berbuat mungkar, dan kemudian ketika orang lain berbuat makruf, entah kajian yang diikuti, tapi dia membenci kajian-kajian tersebut, maka ingatlah, berarti dia adalah orang-orang yang mencegah daripada berbuat baik dan memerintahkan untuk melakukan yang mungkar. Berarti mereka ini dikategorikan adalah orang-orang yang munafik. Quran surah At-Taubah ayat 67. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'di. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah sama. Mereka itu saling keterikatan. Mereka menyuruh berbuat yang baik. Mereka itu menyuruh berbuat yang mungkar. Ya'muruna bil munkar, perintahkan tuh untuk berbuat mungkar. Yuk kita main game online saja. Tidak usah kita itu belajar dan lain sebagainya. Ayo kita ini ikut dengan kawan-kawan yang lain, narkotika, kemudian pacaran dan lain sebagainya. Ikuti semuanya. Maka ini adalah orang-orang yang mengajak pada kemungkaran. Jadi, naudzubillah, semoga kita terhindar dari sifat ini, sifat munafik. Jadi orang yang condong dengan kemunafikan ini, ataupun orang-orang yang memiliki sifat-sifat kemunafikan dalam hatinya, maka mereka itu adalah orang yang senang untuk melakukan yang mungkar dan terhalang hatinya untuk melakukan kebaikan. Next, berikutnya, ukhuwah Islamiyah. Apa kaitannya dengan amal ma'ruf nahi mungkar? Ini pernah kami memiliki rasa malas untuk melakukan sholat qiyamul lail dan sholat duha. Lalu kemudian tiba-tiba pas suatu malam ada berkunjung teman kami, yaitu dalam sebuah lembaga dakwah kampus. Ketika beliau datang, maka kemudian saya melihat dia sedang mengambil air wudhu untuk menunaikan sholat duha. Apa yang terjadi? Ternyata hati saya waktu itu ingin ikut untuk melakukan sholat duha. Ukhuwah Islamiyah. Atau mungkin kita sedang malas membuka Al-Quran. Lalu kemudian, singkat cerita, di tengah-tengah kita itu ada orang yang sedang membaca Al-Quran. Maka biasanya ini akan menyebabkan diri kita akan ikut untuk membuka Al-Quran. Begitulah ukhuwah Islamiyah. Begitu juga qiyamul lail. Entah orang tua kita ngambil air wudhu di tengah malam gelap gulita, kemudian dia bermunajat kepada Allah untuk menunaikan qiyamul lail. Hati kita terteguh untuk mengikutinya. Inilah yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Begitulah erat kaitannya. Mungkin teman-teman semuanya sudah merasakan tatkala mungkin kita sedang dalam keadaan gusar, iman kita sedang menurun, terkadang kita itu susah untuk melakukan kebaikan. Tapi karena ada di tengah-tengah itu teman-teman yang mereka itu mungkin sedang naik imannya, akhirnya kita pun ikut dengannya. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, ketika engkau berteman dengan tukang parfum, maka kamu akan tercepret harumnya, ataupun baunya, ataupun wanginya. Tapi ketika engkau berteman dengan tukang pandai besi, maka suatu saat engkau pun akan kena arangnya. Ini merupakan sebuah kiasan dari Rasulullah SAW dalam sabdanya, memberikan kepada kita. Begitulah ketika kita dekat dengan orang yang baik. Tukang parfum itu kalau kita analogikan sebagai orang yang baik, menebarkan keharuman di tengah-tengah orang banyak. Ketika kita berteman dengan mereka, maka kita pun akan tercium aroma, bahkan kita pun akan kena aromanya. Maka kemudian ini yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu dalam slide yang ke-6, surah At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah
ulaika sayarhamullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka itu menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka itu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 71. Inilah yang dimiliki oleh seseorang dalam memiliki bingkai ukhuwah Islamiyah. Mereka mengajak kita pada kebaikan. Yuk kita ikut kajian pada hari ini. Nah, yuk kita ikut kajian hari ini bersama misalnya siapa. Maka kemudian diikuti kajian-kajian tersebut. Maka begitulah ukhuwah Islamiyah, saling mengajak kepada kebaikan. Tetapi bagi orang yang munafik itu sebaliknya, yang tadi di dalam Quran Surah At-Taubah ayat 67 tadi, mereka itu adalah orang-orang munafik yang menyuruh pada kemungkaran. Sifat orang yang memiliki ukhuwah Islamiyah, dia akan mengajak kepada kebaikan dan mencegah saudaranya ini daripada kemungkaran. Lalu kemudian berikutnya, hikmah dalam beramal ma'ruf nahi mungkar. Ketika kita mengajak orang lain pada kebaikan, ingat begitu banyak hikmahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan begitu banyak hikmah-hikmah. Misalnya dalam Quran Surah At-Tur ayat 21, bisa nanti dilihat tentang bagaimana Allah menyatukan nanti setiap keluarga. Dan kemudian ketika beramal daripada orang-orang generasi di bawahnya, maka orang-orang yang di atas itu akan mendapatkan manfaat dari apa yang dikerjakan oleh generasi berikutnya. Maka kemudian hikmah dalam beramal ma'ruf nahi mungkar ini, kami mengutip sebuah sabda Rasulullah SAW. Boleh dilihat dalam slide yang ketujuh. An Abi Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilihi. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu an, bahwa dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man dalla ala khairi, barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, falahu mithlu, maka baginya itu semisal ajri, balasan ataupun pahalanya fa'ilihi, yang melakukannya. Kita hari ini mengajak orang lain untuk melakukan sholat, lalu kemudian orang itu mengikuti, mengerjakan apa yang kita kerjakan. Maka ketika dia melakukan, maka kita pun akan mendapatkan pahala dari apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Ini yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Karena dalam ukhuwah ini, persaudaraan dalam Islam ini, maka saling mengajak di dalam kebaikan dan di dalam ketaatan. Maka kalau saya analogikan bahwasanya sabda Rasulullah ini, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, ini, maka ini sama dengan multi level marketing. Coba kita lihat dalam slide ini. Multi level amal. Kalau saya menyebutnya dalam multi level amal. Misal, kita menyuruh orang untuk melakukan kebaikan. Maka kemudian ketika dia melakukan kebaikan, maka itu akan pahalanya menuju kita. Nah, misalnya seperti tadi, kita menyuruh adik kita sholat. Maka ketika dia taat untuk melakukan ibadah itu, maka kita akan mendapatkan tidak dikurangi sedikit pun dari apa-apa yang dikerjakan oleh orang yang melakukannya. Kita mengajak teman kita di kampus untuk menutup aurat, dia melakukannya. Maka ketika dia melakukannya, dia melakukan karena apa yang kita sampaikan, maka niscaya ini akan menjadi multi level amal untuk dirinya, untuk diri kita. Maka kemudian dia akan terus menerus sampai ke bawah, sampai generasi ke generasi berikutnya. Atau kita mengajarkan satu huruf dari Al-Quran kepada adik-adik kita, kepada teman-teman kita yang mereka itu buta huruf aksara. Kita ajarkan, maka kemudian dia mengamalkan. Maka ini yang disebut dengan multi level amal.
Maka setiap apa yang dikerjakan oleh generasi-generasi berikutnya, maka ini akan mengalir pahala. Kajinya, bayangkan hari ini ada 23 orang yang ikut. Lalu kemudian kita share, kita bagikan, orang lain mengikutinya. Itu akan mengalir kepada Imam Muslim. Begitulah multi level amal ini. Setiap kebaikan yang kamu tunjukkan pada seseorang, kamu akan mendapatkan pahala semisal apa yang dikerjakan oleh orang itu. Lalu kemudian begitu juga sebaliknya, keburukan yang kita tanamkan itu akan berimbas pada diri kita. Apa yang sering kita katakan misalnya dari keburukan, orang lain mengikuti keburukan-keburukan tersebut. Kita pakai tato, orang lain ikut. Kita minum, yang mabuk-mabuk, orang ikut. Lalu kemudian kita berjudi, orang ikut. Kita tidak memakai jilbab, orang ikut. Kita pakai rok mini, orang ikut. Kita ganja dan lain sebagainya, orang ikut. Maka setiap apa yang diikuti oleh orang lain karena diri kita, maka kita juga pasti akan mendapatkan dari multi level amal buruk ini. Oleh karena itu, berhati-hati dengan amal yang kita kerjakan, ucapan kita, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah multi level amal. Hal ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sanna fil Islam sunnata hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyam kusa min ujurihim sayy. Wa man sanna fil Islam sunnata sayyi'ah kana alaihi wizruha wizru man amila biha min ba'dih min ghairi ayyam qus min awzarihim say' ala khair falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mencontohkan dalam Islam suatu contoh yang baik, maka ia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang melakukannya setelahnya tanpa berkurang suatu apapun dari pahala mereka. Bayangkan, ada adik-adik letting kita pakai peci, kita kemudian pakai pakaian yang rapi, lalu kemudian banyak orang yang mirip, 10 orang misalnya, yang ngikutin kita, berpakaian yang islami, syar'i, tutur kata kita santun, lalu kemudian kita pokoknya memiliki amal yang baik dalam kehidupan ini. Bagaimana kita berjalan, tidak angkuh, tidak congkak, diikuti oleh yang 10 ini. Lalu kemudian kita akan mendapatkan dari apa yang dia kerjakan itu. Bahkan 10 orang ini, bayangkan 10 orang lagi di bawahnya, itu akan mengikuti. Jadi ada 100 orang, 110 orang. Bahkan sampai generasi ke generasi berikutnya, apabila dia contohkan karena amal perbuatan kita, dari apa yang kita tunaikan, maka mereka akan mendapatkan semisalnya. Dan kita pun akan mendapatkan dari apa yang kita telah lakukan tersebut. Inilah yang disabdakan oleh Rasulullah. Barang siapa yang mencontohkan dalam Islam suatu yang contoh yang baik, maka ia akan mendapatkan pahalanya. Dan pahala yang melakukannya setelahnya tanpa berkurang suatu apapun dari pahala mereka. Namun begitu sebaliknya, keburukan juga sama. Dan barang siapa yang mencontohkan dalam Islam suatu contoh yang buruk, maka ia menanggung dosanya dan dosa orang yang mengerjakan setelahnya tanpa berkurang suatu pun dari dosa-dosa mereka. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 017. Nah, sahabat yang memuliakan Allah, begitulah amal baik dan amal buruk ini. Dan kemudian dalam ukhuwah Islamnya ini, dalam bingkai Islam ini, kita seharusnya saling mengajak di dalam ketaatan dan di dalam kebaikan. Bukan malah berikutnya kita menuntun seseorang pada kecelakaan dan sehingga dia masuk ke dalam lembah kehinaan. Begitu sebaliknya, ketika kita memiliki adik-adik kita, bayangkan suatu saat nanti, mungkin kita sudah memiliki pakaian muslim, pakaian Islam, tapi coba bayangkan ada adik-adik kita yang belum memiliki pakaian Islam. Apakah kita tega melihatnya nanti pada yaumil kiamah? Diasingkan dalam diri kita, sementara keluarga kita sudah berkumpul dan ada adik kita, ada orang tua kita yang terasingkan
karena mereka tidak pernah mendapatkan kebaikan-kebaikan sewaktu hidup di dunia. Tidak ada yang mencegahnya daripada kemungkaran dan tidak ada yang menyuruhnya untuk melakukan kebaikan. Ini sungguh sangat disayangkan. Oleh karena itu, sahabat semuanya, mari kita ajak ukhuwah Islamiyah ini sangat penting. Mari kita ajak saudara-saudara kita, teman-teman kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sehingga dengan kebaikan-kebaikan tersebut, mereka akan mendapatkan manfaat dari apa yang dia kerjakan. Lalu kemudian yang terakhir, sebagai kesimpulan, lakukanlah kebaikan walau hanya sebesar biji jarrah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan suatu kebajikan walau hanya sekecil atom yang tidak nampak, Allah pasti akan membalasnya. Begitu juga sebaliknya. Kita tutup pintu rapat-rapat, kita masuk di dalam kamar kita matikan lampu di dalam gelap gulita, kita lakukan sebuah kejahatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menghisapnya, walau itu adalah kejahatan yang sangat kecil. Demikianlah kajian kita pada hari ini tentang amal ma'ruf nahi mungkar, dan semoga yang kami sampaikan ini akan memberikan manfaat untuk kita semuanya, dan kita saling watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, saling nasihat menasihati di dalam kebaikan, lalu kemudian dan bersabar kita itu untuk melakukan watawassaw bil haqq ini. Artinya nahi mungkar ini kita harus tetap bersabar, sebagaimana Rasulullah ketika pergi ke Taif dilempar, dimaki, dicaci, diludahi, dihina, dia tetap bersabar. Karena itu merupakan jalan yang beliau inginkan untuk semua orang ini mengetahui kebaikan-kebaikan dan amal-amal yang akan ditunaikan nanti ini bermanfaat bukan hanya untuk diri Rasulullah SAW, tetapi tersebar untuk orang banyak. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat kita terapkan dan kita amalkan di kehidupan sehari-hari, agar jalan dakwah tidak terhenti di kita saja. Baiklah, acara berikutnya ini sesi tanya jawab. Untuk sesi yang pertama ini kita akan membuka untuk 3 orang bertanya. Baiklah, kepada ikhwah yang ingin bertanya, dipersilahkan. Yang untuk ingin bertanya boleh dihidupkan mic dan videonya. Izin bertanya, moderator. Silahkan
Kepada saudara Qadri Alamsyah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Nama saya Qadri Alamsyah, saya dari Universitas Riau, jurusan ilmu keperawatan. Baik, yang ingin saya tanyakan di dalam masalah pandemi ini, Ustaz. Ya. Jadi banyak sekali cobaan kita itu mengerjakan hal-hal yang tidak baik. Nah, bagaimana cara mengatasi hal-hal tersebut, Ustaz, supaya iman kita lebih meningkat lagi, karena kawan-kawan pun kan nggak ada di rantau ini, Ustaz, lagi kan kawan yang misalnya di kampus sering berkumpul, nggak ada lagi di sini, udah pada di kampung masing-masing gitu. Ya. Oke, itu saja, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kepada Ustadz bisa langsung dijawab saja sembari menunggu pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Ya. Ya, apa yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini? Karena mungkin ukhuwah Islamiyah kita ya terbatas ataupun terbatas gara-gara COVID-19. Nah, untuk kegiatan-kegiatan kita itu bisa kita buat, mungkin ketua atau kita bentuk grup kita, maka kemudian kita buat jadwal rutinitas kita, misalnya sholat duha, baca Al-Quran, qiyamul lail, puasa, dan lain sebagainya, amaliyah-amaliyahnya. Ini sarana untuk kita supaya kita saling untuk menjaga keimanan kita, dan kemudian kita terhalang daripada hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi ketika kita memiliki grup tersebut, kita buat grupnya, maka kemudian saling mengingatkan, misalnya one day one ayat. Jadi apakah sudah teman-teman semuanya sudah baca Al-Quran nih, gitu kan? Nah, jadi ketika kita sering untuk mengingatkan hal-hal semacam ini, maka kemudian kawan-kawan yang lain yang mungkin lupa ataupun imannya sedang lemah, maka kemudian bisa dibangkitkan lagi dengan adanya grup kita tadi. Atau kita buat ya semacam kajian-kajian, umpamanya setiap hari malam, setiap hari Jumat, ba'da asar misalnya, kajian-kajian keislaman, lalu kemudian walaupun hanya dengan WA ataupun hanya dengan grup ataupun dengan Google Meet. Jadi ini semuanya kita lakukan dalam bentuk cara kita supaya kita tetap dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Dan ada sebuah kisah, ini menarik. Ada sebuah kisah, ini diceritakan tentang seorang ulama besar bernama Ibrahim bin Adham. Ketika itu muridnya bertanya, "Wahai guru, saya ini memiliki kebiasaan, mata saya tidak mampu saya tundukkan untuk melihat yang haram. Mulut saya tidak sanggup saya tutup untuk berkata-kata kasar. Tapi saya melakukan amalan kebaikan, saya melakukan amal kebaikan, tapi di sisi lain saya juga melakukan amalan keburukan. Apa yang dapat saya lakukan, wahai guruku?" Apa yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham? "Wahai muridku, kamu boleh saja melakukannya, kemaksiatan. Kemaksiatan apapun terserah sama kamu. Kamu bebas melakukannya. Asalkan kamu mampu untuk melakukan syarat-syarat yang aku ajukan." Apa syaratnya, wahai guru? Maka kemudian Ibrahim bin Adham pun menjawab, yang pertama, kalau kamu ingin melakukan kemaksiatan di dunia ini, kemungkaran, maka yang pertama, kamu jangan tinggal di bumi Allah. Silakan kamu cari bumi yang bukan miliknya Allah. Kamu buat atau kamu temukan sebuah bumi yang bukan miliknya Allah, maka kamu bebas melakukan kemaksiatan di bumi yang bukan miliknya Allah. Murid Ibrahim bin Adham menundukkan kepala, berlinang air matanya. "Guru, apakah ada syarat yang kedua?" "Ada syarat yang kedua. Kalau kamu ingin melakukan kemaksiatan di dunia ini, syarat yang kedua adalah jangan menggunakan nikmat yang Allah ciptakan untukmu.
Mata yang Allah berikan untukmu itu tak pantas engkau pakai untuk melihat yang diharamkan. Mulut yang Allah berikan untukmu itu tak pantas engkau pergunakan untuk berkata-kata yang keji, yang kasar. Hidung yang Allah berikan untukmu tak pantas engkau pergunakan untuk mencium yang haram. Telinga yang Allah berikan itu tak pantas dan tak layak engkau pakai untuk mendengar perkataan yang sia-sia, mendengar caci, upat, dan cercaan. Tangan yang Allah berikan untukmu itu tak pantas engkau pergunakan untuk mengambil hak orang banyak. Tak pantas engkau memukul orang tuamu, tak pantas engkau memukul adik-adikmu ketika mereka tidak memiliki kesalahan dan lain sebagainya. Tangan yang Allah berikan ini tak pantas engkau mengambil hak orang, anak yatim, dan lain sebagainya. Kaki yang Allah ciptakan berikan untukmu itu kenikmatan, tak pantas engkau berjalan menuju kemaksiatan. Akhirnya murid Ibrahim bin Adham seraya meneteskan air mata, lalu kemudian dia berkata, "Guru, masih adakah syarat yang paling ringan dari hal itu?" Apa yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham? Ada syarat berikutnya, syarat yang ketiga. Nanti ketika engkau melakukan kemaksiatan silahkan saja. Tapi ketika nanti pada saat di mana malaikat maut ingin menjemput nyawamu, maka katakan kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, tunggu sejenak. Aku ingin bertaubat. Aku ingin memperbaiki sisa-sisa amal baikku. Aku akan melakukan amal ma'ruf dan kemudian meninggalkan yang mungkar." Ketika engkau mampu, wahai muridku, bernegosiasi dengan malaikat maut, maka kamu boleh melakukan kemaksiatan. Pertanyaan untuk kita, apakah ada orang yang selamat ketika malaikat maut datang? Tentu tidak. Tak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan diri daripada kematian. Dan tidak ada yang tahu kapan dia akan mati. Dan tidak ada yang bisa bernegosiasi dengan malaikat maut tersebut. Kemudian syarat yang keempat yang diajukan oleh Ibrahim bin Adham. Kalau begitu engkau tidak sanggup bernegosiasi dengan malaikat maut, ada syarat yang keempat. Kalau sekiranya engkau ingin bermaksiat, melakukan kemungkaran, apa wahai guru? Dengan suara yang rendah dan menundukkan kepala seraya menjatuhkan linangan air mata. Nanti pada yaumil qiyamah, ketika engkau di mahkamah Allah, engkau sedang disidang oleh Allah, maka katakan kepada Allah Tuhan kita, "Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Kalau engkau mengembalikan aku ke dunia, ya Tuhanku, aku akan melakukan amal ma'ruf. Aku akan melakukan amal-amalan kebaikan dan kemudian meninggalkan yang mungkar." Akhirnya kata murid Ibrahim bin Adham, "Guru, sungguh tidak ada sedikit pun waktu dan tidak ada sedikit pun kesempatan sebenarnya untuk kita melakukan kemaksiatan." Nah, oleh karena itu sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari nasihat ini kita bisa untuk mempertebal keimanan kita. Walaupun mungkin dari jarak jauh kita tidak bertemu dengan teman-teman dan sahabat seukhwah Islamiyah ini, maka dengan nasihat ini ketika kita hendak melakukan keburukan, maka kita ingat, carilah dunia yang bukan miliknya Allah. Jangan pergunakan nikmat yang telah Allah berikan. Nanti ketika malaikat maut datang, silakan bernegosiasi. Kalau engkau mampu, bolehlah kita itu melakukan kemaksiatan. Itu sebagai jawaban dari sahabat kita tadi. Semoga ini sedikit memberikan jawaban kepada kita semua. Kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ustadz telah menjawab. Untuk pertanyaan keduanya Ustadz, di sini ada saudari kita dari USD Aristiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, Ustadz, tips dan trik bagaimana caranya agar tetap istiqomah dan beramal ma'ruf nahi munkar Ustadz. Jadi saudari ini ingin bertanya tips agar dapat meningkatkan perbuatan yang baik Ustadz. Ya. Terima kasih Ustadz.
Oke, dalam hal istiqomah artinya kita tetap berdakwah di dalam kebaikan dan kemudian meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Pernah kami teringat ucapan kamu merupakan pagar ataupun benteng untuk diri kamu. Ternyata ini sangat betul. Dalam hati kita, saya sering untuk menyampaikan tausiah dan ceramah. Terkadang kita ini iman kan turun. Lalu kemudian ketika iman kita turun ini, ada saatnya kita berkeinginan untuk melakukan kemaksiatan. Tiba-tiba kita teringat tentang ucapan kita, apa yang sering kita sampaikan kepada orang lain. Maka pada saat itu menjadi benteng, menjadi pagar untuk diri kita. Maka sampaikanlah, qulil haq walau kana muran. Sampaikanlah walaupun itu sangat pahit. Nah, jadi kemudian ketika kita menyampaikan tersebut, walaupun kita belum melakukannya, maka insya Allah ini akan menjadi sebuah pagar untuk diri kita, sehingga kita tetap istiqomah dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Karena kita akan malu ketika kita melanggar, misal berbakti kepada kedua orang tua, tapi di satu sisi kita tidak berbakti kepada ayah dan ibu kita. Kita berbicara masalah, jangan engkau katakan ah kepada kedua orang tersebut, maka akan mengantarkan pada diri kita, dan kita akan menjadi orang yang istiqomah di dalam kebaikan. Kemudian di dalam sebuah Quran surah Hud ayat 112, artinya akan dibacakan, maka tetaplah ataupun istiqomahlah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surah Hud ayat 112. Allah memerintahkan supaya kita itu istiqomah di dalam kebaikan-kebaikan ini. Ini seraya menunjukkan bahwasanya memang istiqomah itu sangat berat. Tetapi bagi kita yang memiliki teman ukhuwah Islamiyah, maka kemudian kita sering menyampaikan dan bergaul dengan orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, maka niscaya kita akan tetap ada interaksi dengan teman-teman yang seperjuangan dengan kita, yang memiliki ikatan ukhuwah Islamiyah ini, sehingga dengan nasihat-nasihat dan petua-petuanya, maka insya Allah kita akan mendapatkan diri kita selalu dekat dengan kebaikan. Kemudian berikutnya, dengarkanlah nasihat dengan mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan ini, insya Allah kita akan tetap istiqomah dalam kebaikan. Kemudian berikutnya adalah yang kelima, tasmi', yaitu Al-Quran, bacakan Al-Quran, maka insya Allah kita akan tetap istiqomah di dalam kebaikan. Ini sebagai jawaban. Semoga ini bisa memberi ulasan dalam hati kita. Kami kembalikan ke moderator. Baik Ustaz, terima kasih kembali untuk jawabannya Ustaz. Untuk pertanyaan ketiga Ustaz, Ya. Dari saudari kita lagi, yaitu bernama Nur Anissa. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara menghilangkan keraguan ketika ingin kita berbuat kebaikan? Terima kasih Ustaz. Itu tadi pertanyaan yang ketiga Ustaz. Oke, terima kasih kepada saudari kita yang telah bertanya, bagaimana menghilangkan keraguan supaya kita selalu melakukan kebaikan. Kebaikan, setiap apapun yang kita lakukan untuk menghilangkan keraguan adalah dengan menekuni apa yang kita pahami dan kita kerjakan itu. Misalnya kebaikan-kebaikan apa yang kita lakukan sehingga kita tidak menyebabkan ada keraguan dalam hati kita. Jadi setiap apa yang telah kita lakukan itu, maka tekuni dan kemudian cari landasan-landasan ilmunya. Maka insya Allah kita akan tetap istiqomah. Karena banyak orang yang dia itu tidak
mereka itu ragu dalam melakukan kebaikan, sebenarnya bukan masalahnya karena dia malas, tapi sebenarnya ilmu dalam melakukan kebaikan-kebaikan tersebut belum dia dapatkan. Maka kemudian ketika kita menekuni sebuah amaliyah dalam kehidupan ini, maka tidak ada jalan yang lain, bahwasanya kita melakukan setiap amal itu dengan ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan ini sangat banyak kembalinya. Misalnya dengan kajian kita hari ini, ta'lim wa muta'alim. Jadi kita belajar sembari untuk mengajar. Misalnya demikian. Maka kemudian ini akan menyebabkan menghilangkan keraguan dalam setiap apa yang kita lakukan. Dan kemudian yang kedua, supaya menghilangkan keraguan dalam kehidupan kita untuk melakukan kebaikan, maka kemudian ketika kita sudah yakin bahwa yang kita lakukan ini tidak lagi salah, maka lakukanlah kebaikan itu. Misalnya, yang mungkin yang pernah saya alami, ada saudara kita, ada saudara saya, lalu kemudian sedikit selek dengan saya. Lalu kemudian ketika ada perselisihan tersebut dengan keluarga tersebut, akhirnya beberapa hari kami ini tidak berbicara. Nah, padahal Rasulullah SAW sangat melarang ketika seseorang di antara kamu itu tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari, maka tidak ada balasan selain daripada neraka. Bahkan dia tidak akan dimasukkan ke dalam surga. La tadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan tali silaturahim ataupun hubungan persaudaraan. Akhirnya saya berinisiatif pada saat itu supaya berbicara dengan sahabat saya ini. Nah, menghilangkan keraguan ini, pertama yang harus kita tunaikan betul-betul bismillah dalam hati kita bahwa kita harus menunaikannya. Banyak jalan-jalan, cara-cara kita untuk supaya kita merajut kembali pakaian yang sobek ataupun pakaian yang koyak. Banyak jalan-jalan kita untuk meluruskan benang-benang yang kusut. Maka kemudian saya pun akhirnya ingin merajut dan saya pun ingin meluruskan benang yang kusut ini, sehingga saya bersalaman dan kemudian saya bicara dengan beliau. Walaupun memang pada saat itu belum terlalu enakan, tetapi sungguh ini sangat mulia. Sehingga ketika kita ada permasalahan dengan orang lain, maka kita tetap mudah untuk melakukan kebaikan. Insya Allah. Seperti ini cara kita untuk menghilangkan keraguan-keraguan dalam melakukan amaliyah kita sehari-hari. Dan menghilangkan keraguan ini banyak juga orang yang ragu-ragu dalam melakukan kebaikan, bukan sebenarnya dia itu ragu untuk melakukannya, tetapi dia sebenarnya malu untuk melakukan kebaikan. Bedakan antara ragu dan malu. Orang yang ragu melakukan kebaikan itu harus memiliki ilmu. Tetapi orang yang malu untuk melakukan kebaikan, dia sudah ada ilmu, tetapi dia malu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka ini harus dibedakan. Jadi untuk menghilangkan keraguan, cari ilmu tentang apa yang ingin kita kerjakan tersebut, maka insya Allah kita akan mampu untuk melakukan. Demikian kami kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Ustadz. Karena kita masih memiliki waktu lebih, kita akan membuka sesi kedua. Di sesi kedua ini juga kita akan mengadakan 3 pertanyaan. Nah, di sini tadi telah ada pertanyaan pertama di sesi kedua dari Melanindiani Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin bertanya Ustadz, bagaimana tips melakukan amal ma'ruf nahi mungkar terhadap orang yang awam akan dakwah Ustadz? Contohnya seperti menyeru untuk orang laki-laki sholat berjamaah ke masjid dan menyeru untuk para wanita untuk menutup auratnya Ustadz. Syukran Ustadz. Ya. Cara untuk berdakwah kepada orang yang awam itu begitu banyak cara. Misalnya yang saya pernah terbaca sebuah sejarah, yaitu Hasan dan Husain.
ketika dia melihat ada orang yang sedang ambil air wudhu, lalu salah. Tetapi Hasan dan Husain cucunya Rasulullah ini tidak langsung menegur akan orang tua ini yang sedang salah dalam mengambil air wudhu. Apa yang dilakukan? Nah, San, itu kan misalnya, San, kamu ingat nggak bagaimana kakek kita mengajarkan kita untuk mengambil air wudhu? Oh, masih ingat, katanya. Akhirnya coba ajarkan kepada saya tentang Rasulullah mengajarkan berwudhu. Akhirnya diajarkan mulai dari awal sampai dengan selesai. Ternyata orang yang di samping yang awam ini pun ikut. Oh gitu ya. Nah, ini cara-cara kita untuk berdakwah. Kemudian yang berikutnya adalah dakwah bil qauli, dengan ucapan, dengan lisan. Nah, dengan lisan kita sampaikan secara terang-terangan. Ini dakwah bil qauli. Lalu kemudian berikutnya adalah mengajak seseorang itu dengan fi'li, dengan perbuatan kita. Dengan perbuatan. Kita sudah berhijab, kemudian kita memakai jilbab, kemudian kita sudah, pokoknya kita sudah islami semuanya, tutur kata kita, maka ini akan didengar dan dilihat oleh orang banyak, sehingga banyak orang yang melakukannya. Ingat, dakwah bil fi'li ini begitu banyak manfaatnya untuk orang banyak, karena terkadang orang bukan melihat dari ucapan, tetapi orang melihat dari perbuatan. Ketika kita melakukan kebaikan dari apa yang kita lakukan, orang lain akan meniru. Maka ini begitu sangat penting dakwah daripada fi'li. Kalau tadi adalah ucapan. Misalnya kita di Facebook, kita ajak. Nah, ternyata misalnya kita sudah tahu tentang hukum sholat berjamaah. Tetapi kita kutip hadis-hadis yang berkenaan dengan sholat berjamaah. Misalnya, salah seseorang yang buta bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ini adalah orang yang buta, tidak mampu untuk berjalan untuk menuju ke masjid ketika azan berkumandang. Apakah boleh saya ini sholat di rumah?" Maka kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama mengatakan boleh. Tetapi pada saat berikutnya dia balik bertanya, "Wahai si fulan, apakah engkau mendengar azan?" "Iya ya Rasulullah." "Kalau begitu silakan engkau bentangkan tali dari pintu rumahmu menuju ke pintu masjid." Maka kemudian dibentangkanlah tali dari pintu rumahnya sehingga menuju ke masjid. Maka ini adalah dakwahnya Rasulullah. Misalnya kita buat dalam status kita, ternyata ajakan untuk sholat berjamaah ini sangat penting. Orang yang buta pun dipapah dengan seutas tali, lalu bagaimana kita yang memiliki mata, memiliki hati, dan tidak sedikit pun ada yang sakit, tapi kita tidak mampu untuk berjalan ke masjid. Misalnya seperti itu. Jadi dakwah-dakwah demikian begitu sangat banyak yang harus kita lakukan. Kepada teman-teman kita juga akhwat misalnya yang enggak memakai hijab atau mungkin tidak memakai busana yang syar'i, tetap kita ajarkan. Suatu hari saya mengajar anak-anak di acara tausiah Maulid, Isra Mi'raj. Jadi pada saat itu bersamaan saya sampaikan kepada anak yang mendengarkan. Karena datang juga orang tuanya, saya katakan, nanti nak, ketika orang tua kalian tidak mengerjakan sholat, gampang tuh caranya untuk mengajarkan mereka itu, untuk mengajak mereka itu supaya sholat. Gimana caranya Pak Ustadz? Nah, padahal orang tuanya di sana. Caranya, nanti ketika orang tua kamu sedang nonton TV, silakan kamu gelarkan sajadah kamu di depannya. Dek, mungkin kamu punya adik, kakak, mungkin kamu punya kakak. Bang, yuk kita sholat yuk, berjamaah yuk. Maka sholatlah kamu di depannya. Itu insya Allah cara kamu untuk mengajak mereka untuk mengerjakan sholat. Nah, jadi demikian cara-cara kita untuk mengajak orang yang awam. Maka begitu banyak cara-caranya. Dengan cara yang kami sampaikan ini bisa dikerjakan. Insya Allah ini akan sedikit memberikan manfaat kepada orang yang banyak. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ustadz. Apakah ada lagi yang ingin bertanya kepada para peserta? Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ingin bertanya Ustadz. Nah, di sini pertanyaan dari perkenalan dulu, nama Ane Dinar Afif dari Universitas Riau. Pertanyaan Ane itu adalah bagaimana
kita menyikapi teman kita yang sudah kita ingatkan untuk berbuat baik, tapi imbasnya atau balasan yang kita terima dari perbuatan kita itu, kita malah dihina dan dikatakan jahat, Ustadz. Nah, menyikapi teman-teman seperti ini, apakah kita harus terus mengingatkan dia kembali atau kita harus berpaling darinya, Ustadz? Syukran, Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika seseorang muslim memiliki beberapa kewajiban kepada saudaranya, salah satunya adalah untuk nasihat-menasihati. Tetapi terkadang memang ketika kita mengajak kebaikan ketika kita mengajak orang tersebut untuk melakukan kebaikan, tapi malah hinaan, cacian, serta cercaan yang kita dapatkan. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hakul muslimin alal muslimat. Rasulullah menyebutkan kewajiban seorang muslim atas muslim yang lain itu ada 6. Maka kemudian lalu ada yang bertanya, apa itu ya Rasulullah kewajiban di antara sesama muslim? Maka kemudian apabila kamu bertemu dengannya, maka kamu itu mengucapkan salam padanya. Apabila dia mengundang kamu, maka kemudian penuhilah undangannya. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka berikanlah nasihat kepadanya. Apabila dia bersin, maka doakanlah dia. Dan pujilah Allah. Dan kemudian apabila dia sakit, maka jenguklah dia. Dan apabila dia meninggal, maka ilmilah jenazahnya. Ini merupakan kewajiban seorang muslim. Salah satunya adalah menasehati saudara kita semuanya. Maka kemudian Imam Nawawi juga pernah menyebutkan apabila dia meminta nasihat darimu, maka wajib bagimu untuk menasihatinya. Jangan muslim. Ketika seseorang tidak mau mendengarkan nasihat dari diri kita, ingatlah bahwasanya Rasulullah pernah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kamu itu hanyalah untuk menyeru kepada kebaikan. Masalah dia itu tidak mau melakukan ataupun dia tidak mau mendengarkan, maka itu bukan hakmu untuk merubah segala sesuatu. Di dalam sebuah ayat, may yahdihillah fahuwal muhtadi. Barang siapa yang diberi petunjuk, maka kemudian petunjuk itu untuk dirinya. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang diberikan petunjuk dari Allah, maka sesungguhnya itu adalah petunjuk dari Allah. Lalu kemudian wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan dari jalannya, maka sesungguhnya Allah akan menyesatkannya. Maka kemudian kewajiban kita tidak ada lain, hanya memberikan dan menasehati orang yang di sekeliling kita. Masalah dia tidak mau melakukannya, maka itu adalah urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita hanya mengingatkan. Ingat di dalam Quran surah Al-Asr yang sering kita bacakan, wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi kecuali orang-orang yang tidak merugi itu adalah wa tawassaw bil haqq, nasihat di dalam nasihat dan menasihati di dalam kebenaran, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan mereka pun saling bersabar dalam melakukan itu. Jadi sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita hanyalah untuk menyampaikan pada saudara kita. Jadi mohon kita untuk tetap bersabar ketika ada mungkin balasan yang tidak serupa dengan apa yang kita sampaikan. Insya Allah itu akan memberikan manfaat untuk diri kita. Bahkan suatu saat nanti dia akan terhanyut dan kemudian akan mengingat dengan apa yang pernah kita sampaikan sebelumnya. Bukankah air yang jatuh itu pun mampu melubangi batu yang besar? Maka bagaimana tidak, nasihat dari ucapan yang kita sampaikan kepada seseorang pasti mampu melunakkan hati yang lembut. Demikian yang kami sampaikan, semoga ini bisa menjadi sebuah jawaban. Terima kasih Ustaz. Mungkin
Untuk pertanyaan terakhir, apakah ada dari peserta yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya dari peserta, saya sendiri yang ingin bertanya Ustadz. Perkenalkan Ustadz, nama saya Sebalah, asal juga dari Aceh, Takengon Ustadz. Oh iya, Sebalah. Sekarang saya kan masih di Aceh Ustadz. Sebelumnya saya mahasiswa Unri juga di Universitas Riau, jurusan keperawatan Ustadz. Jadi begini Ustadz, saya ingin bertanya, kan seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi sangat canggih Ustadz. Ini kan seperti di Instagram, WhatsApp, dan sebagai lainnya, ada nih Ustadz, seperti misalnya teman-teman kita atau orang-orang lain di luar sana berbuat kesalahan Ustadz. Lalu mereka meminta maafnya hanya melalui jaringan sosial seperti itu juga Ustadz. Apakah cukup seperti itu saja permintaan maafnya Ustadz, atau mesti kita temui orang yang langsung Ustadz? Terima kasih Ustadz. Oke, jadi melakukan kebaikan itu tidak terbatas dengan apapun, walau hanya dengan media sosial. Ketika seseorang sudah tergetuk hatinya, lalu kemudian dia meminta maaf walau menggunakan WA ataupun Instagram dan lain sebagainya di jaringan sosial atau di Messenger ya, maka kemudian tidak ada batas. Ketika seseorang telah melakukannya, maka tidak harus mereka itu bertemu lalu kemudian bersalaman. Walaupun mereka itu dari jarak jauh kemudian meminta maaf, maka ini sudah cukup, karena cara yang demikian itu adalah cara yang patut untuk cepat untuk dilakukan. Nanti ketika kita bertemu, maka kemudian kita akan cair suasana dan lain sebagainya. Maka tidak mengapa kalau umpamanya ada permasalahan, kita hanya melalui teleponan atau SMS-an, itu sudah cukup. Dan kemudian bagi kita yang mungkin tidak memiliki kesalahan, tetapi ada orang yang melakukan kesalahan, maka cepat-cepatlah kita itu untuk memberikan maaf. Seyogianya Allah saja yang maha segala-galanya, maha pengampun lagi maha pemaaf. Ada yang ya kami ingat sebuah nasihat. Nasihat ini dari hadis yang dikutip oleh para ulama. Ada dua hal yang harus kita ingat dalam kehidupan ini. Ada dua hal pula yang harus kita lupakan. Kedua hal ini yang harus kita ingat adalah, pertama, kebaikan seseorang kepada diri kita, dan yang kita ingat adalah keburukan kita pada orang itu. Ini yang harus cepat-cepat kita ingat. Dua hal pula yang harus kita lupakan. Kebaikan kita kepada orang itu harus cepat-cepat kita lupakan, dan keburukan orang itu terhadap diri kita itu harus cepat-cepat kita lupakan. Ulama menyebutkan dengan cara demikian kita akan mampu menjadi orang-orang yang mudah untuk memberi maaf dan menerima maaf. Karena dengan cara demikian, misalnya ada sahabat kita yang salah terhadap diri kita, yang kita ingat itu bukan kesalahannya, tetapi yang kita ingat itu adalah kebaikannya. Oh, ternyata kebaikannya begitu banyak kepada diri saya. Sementara apa yang harus kita ingat? Keburukan kita juga kepada dirinya. Kita mengingat bahwa kita memiliki keburukan kepada dirinya, sehingga dengan cara demikian kita akan mudah untuk memberi maaf dan kemudian mudah untuk menerima maaf. Begitu mungkin jawabannya sahabat kita Sebalah. Demikian kami kembalikan ke moderator. Terima kasih Ustaz. Sebenarnya dengan berakhirnya pertanyaan tadi, berakhir pula acara kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz dapat kita amalkan kembali ke orang-orang di luar sana. Boleh Ustaz untuk secara terakhir atau mungkin alangkah baiknya kita menutup acara ini dengan doa pada Ustaz, kami persilahkan Ustaz. Ya, marilah kita sama-sama untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jaddina wa li jaddatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hasiban yasira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ustaz. Ya. Saya selaku moderator ingin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata.